Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PMI Banten, berjumpa kembali dengan kami di podcast Palang Merah Indonesia, Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas khusus yang teman-teman selalu mengenal tentang PMI, yaitu darah. Karena selama ini PMI selalu dikenal dengan donor darah dan sebagainya. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-Merahan banyak banget tugas PMI. Nah, kali ini kami kedatangan dokter yang keren. Saya selalu manggilnya kakak. Dokter David. Apa kabar Bang Amri? Siap, dok. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ini dokter yang mengabdikan diri, menspesialisasi diri mengabdi di PMI melalui pelestarian darah. Nah, ini tanpa panjang lebar, dok, sehat dok? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini teman-teman saat ini pasti mengenal donor darah dan sebagainya, unit donor darah dan sebagainya, tapi kita akan menggali lebih dalam. Dok, pertanyaan pembuka. Iya. Berapa jenis golongan darah sesungguhnya? Kalau ditanya golongan darah sebenarnya ada 40 lebih. 40 lebih golongan darah manusia itu. Namun yang populer, yang biasa kita dengar itu ada beberapa. Ya, itu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O serta resus. Yang 5 itu yang populer, yang biasa terdengar di kehidupan kita sehari-hari. Tapi pada sesungguhnya golongan darah itu ada lebih dari itu, banyak sekitar 40-an lebih. Resus itu apa dok? Resus termasuk golongan darah. Ya sama sepertinya dengan golongan darah AB, cuma namanya resus. Namanya golongan darah resus gitu loh. Di Indonesia banyak? Di Indonesia semua manusia mempunyai yang namanya golongan darah resus. Yaitu dibagi dua, ada yang resusnya negatif, ada yang resusnya positif. Gitu loh. Itu adalah seperti identitas pengenal bahwa ada golongan yang namanya resus. Gitu loh. Saya pernah mendengar resusnya orang Indonesia dengan luar negeri itu berbeda. Secara prinsip bukan dengan luar negeri gitu ya. Tapi kita katakan ada yang bergolongan darah resus negatif, ada yang bergolongan darah resus positif. Nah, di Indonesia didominasi oleh golongan darah resus positif. Iya. Nah, kalau di luar Indonesia, di negara-negara Eropa misalnya, ya mereka itu banyak bergolongan darah resus negatif. Iya. Itu loh. Oke dok, satu lagi. Selama ini kan pendonor darah mendonorkan darahnya. Iya. Tapi itu tidak bisa langsung dikasih ke pasien yang membutuhkan. Betul. Ada proses. Proses apa itu? Nah, jadi begini, ceritanya kalau kita kembali ke zaman dulu sebentar, gitu ya. Zaman dulu itu orang mendonorkan darahnya dan tanpa diapa-apain, ya. Darah yang diambil itu namanya darah yang lengkap, whole blood dalam bahasa Inggrisnya. Itu darahnya itu langsung ditransfusikan tanpa dilakukan pemeriksaan dan lain-lain sebagainya. Namun ternyata itu memiliki tingkat kegagalan yang tinggi dan risiko yang sangat tinggi. Risikonya yang pertama dengan yang golongan tadi. Yang kedua terinfeksi penyakit-penyakit tertentu yang bisa menular lewat darah, lewat transfusi darah. Contohnya hepatitis, HIV dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, untuk itu darah tersebut harus dipastikan dulu bahwa darah tersebut aman untuk ditransfusikan. Apa yang dilakukan? Yang pertama yang dilakukan adalah dipastikan bahwa darah tersebut bebas dari, di Indonesia kita menganut 4 pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa darah tersebut aman. Yang pertama adalah hepatitis B, yang kedua adalah hepatitis C, yang ketiga itu adalah HIV, yang keempat itu adalah sifilis. Nah, itu harus dipastikan dulu dia terbebas dari itu. Jadi tidak ujuk-ujuk diambil langsung ditransfusikan. Karena secara prinsip kita nggak tahu
pendonor itu seperti apa. Oh, Jadi harus dipastikan bahwa darah yang dipakai itu adalah darah yang aman untuk ditransfusikan. Ada proses di sana. Ada proses di sana. Lalu tidak semua juga, kalau yang saya katakan tadi di awal bahwa darah yang lengkap itu tidak semuanya dibutuhkan oleh tubuh penerima darahnya. Contohnya, ternyata dia hanya kekurangan trombosit. Untuk kita hanya trombosit saja ya yang diberikan. Atau orangnya hanya kekurangan sel darah merah saja. Maka sel darah merah itulah yang diberikan kepada pasien tersebut. Gimana caranya? Nah, sebelum darah tersebut masuk ke pasien, darah tersebut kita pecah-pecah menjadi komponen-komponen darah yang dibutuhkan. Di Indonesia rata-rata kita pecah menjadi 3. Rata-rata yang secara umum ya. Yang pertama PRC ataupun packet red cell, sel darah merah saja. Sel darah merah. PRC, sel darah merah. Iya. Ada yang trombosit konsentrat. Ya, trombosit. Ya, trombosit. Ada yang plasma. Jadi kita pecah menjadi 3. Dan masing-masing ini punya pemberlakuan yang berbeda-berbeda. Nah, apa yang dibutuhkan sama pasien? Kalau dia hanya butuh plasma, hanya plasma yang kita berikan. Kalau dia butuh sel darah merah, hanya sel darah merah yang kita butuhkan. Nah, itu butuh proses juga. Contoh ketika orang sakit DBD, itu beda darah yang dikasih. Betul. Nah, pada darahnya itu trombosit. Rata-rata karena terjadi gangguan pada trombositnya itu diberikan trombosit saja. Oh iya. Gitu loh. Beda dengan ibu-ibu melahirkan. Rata-rata kalau dia mengalami perdarahan postpartum umpamanya, yang diperlukan itu adalah sel darah merah. Sehingga sel darah merahnya saja yang diberikan. Kenapa demikian? Karena kalau dia diberikan juga plasma, diberikan juga trombosit, padahal dia hanya perlu sel darah merah saja, yang plasma dengan trombosit itu menjadi beban buat tubuhnya. Gitu loh, makanya hanya diberikan apa yang diperlukan saja sesuai yang gitu dibutuhkan. Iya. Terus berapa masa kadaluarsa selama proses kemudian sudah siap didistribusikan? Berapa lama kan? Kalau proses itu tergantung dari komponen darah yang kita pecah-pecah tadi. Ada masa kadaluarsa? Ada masa kadaluarsanya. Contoh sel darah merah PRC tadi itu ya, packet red cell. Itu dia rata-rata unit transfusi darah yang ada di Indonesia mempertahankan dia sampai dengan 30 hari. Ada lagi yang disebut dengan trombosit konsentrat. Ya, trombosit itu hanya berlaku 3 sampai dengan 5 hari. Oh, lebih cepat. Iya, lebih cepat dianya. Tergantung dari cara kita memperlakukan. Nah, kalau kita memperlakukan dengan baik, maka bisa bertahan sampai dengan 5 hari. Kalau dia hanya biasa-biasa aja kita simpen, itu hanya berumur sekitar 3 hari. Nah, berbeda lagi dengan plasma. Plasma ini kalau kita bekukan di suhu yang sesuai, itu bisa bertahan 1 sampai dengan 2 tahun. Tapi di Indonesia kita rata-rata memakainya sekitar 1 tahun. Gitu loh. Itu bisa disimpan sampai selama itu. Kota Tangerang bisa menyimpan sampai dengan 1 tahun. Karena saya pernah berkunjung ke sana, saya pernah masuk ke ruangan yang yang es itu ya, betul, yang dingin-dingin itu. Oke dok, ini ya, baik. Ini yang dipersepsikan masyarakat yang masyarakat belum banyak paham, dok. Ketika pendonor darah kan ada orang yang kemudian mendonorkan darahnya, dia ngasih donorkan gratis, sukarela. Kemudian pada prosesnya, ketika membutuhkan darah baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya, kemudian mereka harus bayar. Apa itu, dok? Oke, nah ini perlu masyarakat tahu, perlu banget gitu loh. Benar, saya kan ngasih darahnya gratis. Pendonor itu kan tidak dibayar, tidak membayar. Dengan sukarela, negara kita menganut donor darah sukarela. Sehingga pada saat saya ngambil darah, kok saya harus bayar? Iya, karena ada yang disebut dengan biaya pengganti pengolahan darah. Ibarat katanya itu sederhana sekali. Ya, sama dengan air minum. Air minum itu kan kita ambil sumbernya dari mana? Ya, contoh dari sungai, dari mana kita ambil. Nah, air tersebut kan tidak langsung kita konsumsi. Oh iya. Tetapi melalui suatu proses penjernihan bla 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 sampai layak untuk dikonsumsi, barulah bisa kita berikan. Sama dengan darah tersebut. Darah lengkap yang didonorkan oleh pendonor itu perlu yang pertama kita pastikan yang tadi, bebas HIV bebas.
hepatitis bebas, sifilis bebas. Kita pastikan semua itu dulu. Melalui alat. Melalui peralatan, melalui proses, melalui SDM yang terlatih dan lain-lain sebagainya. Lalu kita pecah-pecah menjadi komponen-komponen darah. Dan darah ini tidak kita biarkan saja begitu, tetapi kita simpan dalam tempat-tempat tertentu. Masing-masing mempunyai sifatnya sendiri-sendiri. Kalau kayak PRC itu kita simpan di suhu 2 sampai dengan 6 derajat. Kalau dia TC kita simpan di suhu ruang seperti ini. Pakai alat 20 juga. sampai 25 derajat, betul. Yang tadi plasma kita simpan sampai dengan minus 30 derajat. Nah, semua itu menggunakan alat. Ada pengolahan, ada penyimpanan, semuanya itu memerlukan biaya. Nah, darahnya sendiri betul itu gratis. Tetapi untuk dia mencapai sampai darah tersebut layak untuk ditransfusikan, ada proses di situ. Ada reagen yang kita pakai untuk memeriksa HIV-nya. Iya. Ada reagen yang kita pakai untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Nah, Kita PMI semua beli. itu. Nah, kita membeli bukan gratisan. Nah, Iya. itulah yang disebut dengan biaya pengganti pengolahan darah. Oh, iya. Darah tersebut diolah sampai siap untuk ditransfusikan. Jadi teman-teman, sahabat PMI, bukan darah itu bayar, tapi siapapun yang membutuhkan darah itu harus memberikan dana untuk penggantian Betul, pengolahan darah biaya tersebut. pengolahan. Yang itu yang kemudian PMI mengapa kemudian harus membuat kebijakan namanya biaya pengganti pengolahan. pengganti pengolahan darah. Betul. Itu biaya pengolahan darah itu dananya dipakai apa aja? Dananya dipakai banyak sekali. Yang pertama, pada saat orang datang ke unit donor darah, unit pelayanan darah, kita memeriksa golongan darahnya. Nah, itu perlu reagen. Pakai alat. Lalu pada saat darah tersebut akan diambil, kita lakukan pemeriksaan hemoglobin. Pakai Itu perlu alat lagi. alat, perlu reagen. Pada saat itu kita juga harus memeriksa hal-hal lain. Pokoknya pemeriksaan kesehatan kepada pendonor untuk menyatakan dia layak untuk donor atau tidak. Pakai alat lagi. Iya, pakai alat dan biaya lagi. Nah, kemudian diambil darah tersebut. Tidak memakai jarum dan kantong sembarangan. Khusus untuk pengambilan darah dan penyimpanan darah, itu ada kantong khusus. Iya. Nah, itu biaya lagi. Beli lagi. Beli. Nah, setelah itu yang tadi, kita pastikan lagi bahwa darah tersebut bebas dari 4 indikasi yang tadi itu. 4 pemeriksaan tersebut. Nah, itu perlu biaya lagi. Kemudian penyimpanan juga perlu peralatan dan biaya-biaya lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah biaya tersebut kita masukkan. Termasuk untuk membiayai sumber daya manusia. Termasuk untuk biaya sumber daya manusia. Kita tidak mungkin mengambil tenaga yang tidak terlatih. Karena untuk pelayanan darah ini pendidikannya khusus. Iya. Ya, mereka memiliki pendidikan khusus sama ibaratnya seperti seorang dokter. Ya, jadi ada profesinya kalau untuk pelayanan darah ini. Nah, mereka itu juga menempuh pendidikan. Sekarang itu regulasinya adalah minimal mereka harus melalui pendidikan diploma 3 Di akademi Bang. di akademi yang ada di negara kita. Salah satunya adalah di Akademi Bakti Kemanusiaan yang dimiliki oleh Palang Merah. Ya, nah itu. Jadi semuanya itu seperti itu dibuatnya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi aja gitu, enggak. Ada semuanya ada prosesnya, semuanya ada yang harus dilakukan, yang diperlukan. Pokoknya hasil akhirnya adalah darah tersebut harus darah yang berkualitas untuk ditransfusikan. Oke, terima kasih Dok. Mudah-mudahan teman-teman juga sahabat PMI semua paham bahwa ini darah ini bukan dibeli, tapi siapapun yang membutuhkan kemudian membuat proses darah ini layak digunakan, kemudian layak dimanfaatkan, itu ada proses. Nah, biaya proses itulah yang harus kemudian diganti oleh teman-teman atau siapapun yang membutuhkan darah. Dok, apa sih manfaat donor darah? Oh, banyak. Kan kita darah kita disedot. Banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama, kalau kita ambil benefitnya, sebelum kita mendonorkan darah kita diperiksa dulu. Periksa, ya. Berarti pemeriksaan tersebut gratis. Ya, berarti kita mendapatkan fasilitas pemeriksaan gratis. Nah, kita sehat, sakit. Nah, Kalau sakit nggak bisa donor darah. nggak bisa dan Kalau diberitahukan, nggak jadi donor darah. Betul. Nah, itu keuntungannya yang kita dapatkan. Lalu berikutnya,
kita mengetahui gitu loh. Kita mengetahui kondisi darah kita itu seperti apa sih? Karena nanti kalau darah tersebut bermasalah, ya kita akan memberitahukan kepada pendonornya, sehingga pendonor itu selalu yakin bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang baik, gitu loh. Ya. Lalu keuntungan-keuntungan lainnya banyak sekali. Contoh sederhana, ya. Kalau kita berbicara mengenai logika yang sederhana, kita mengambil contoh ginjal saja. Dalam satu hari dia umpamanya dia memfilter darah kita sebanyak 5 liter umpamanya. Tetapi karena kita donor, darah tersebut kita kurangin. Sehingga beban ginjalnya pun tidak perlu memutar sebanyak 5 liter tadi. Mungkin hanya sekitar 4, sekian liter. Sehingga beban ginjal juga menjadi lebih ringan. Gitu loh. Sehingga awetlah organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Gitu loh. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya. Gitu loh. Dok, satu lagi. Mitos atau fakta? Kalau seseorang rutin berdonor darah, kemudian dia berhenti donor darah, katanya bikin pusing, kemudian donor darah itu seperti ketagihan. Oh iya. Jadi itu sebenarnya bukan dalam arti ketagihan. Karena yang dia mendapatkan lebih ringan, lebih enak, gitu loh. Ya, yang biasanya dia tidurnya agak sukar, gitu kan ya. Sekarang dia tidurnya lebih enak. Ya, yang tadi organ-organ tubuhnya menjadi bekerja lebih ringan, gitu loh. Nah, sehingga dia dalam tanda kutip dia ingin selalu mendapatkan kenyamanan itu. Iya. Sehingga orang bilang kayak ketagihan gitu loh, kayak ketagihan. Tapi sebenarnya bukan ketagihan dalam arti seperti pengguna obat-obat yang ini, bukan seperti itu ketagihannya, bukan. Tapi dia pengen, aduh, ini badan mulai kurang mantep nih, donor deh. Karena biasanya kalau habis donor itu jadi ringan, jadi lebih enak, tidurnya lebih enak, makannya lebih enak. Nah, itu yang selalu dirindukan sama pendonor-pendonor itu. Jadi itu yang membuat orang berpikir, wah ini kayaknya apa ketagihan ya? Bukan ketagihan, karena enak mulu gitu loh. Jadi pengennya donor mulu. Apalagi sekarang, kalau dulu donor 3 bulan sekali, sekarang donor sudah 2 bulan sehari, 61 hari. Sudah bisa donor. Makanya lebih banyak orang sekarang pendonor kita yang buru-buru, ya wah boleh nih, belum 3 bulan dia sudah datang. Karena 61 hari dia sudah bisa mendonorkan darahnya kembali. Oke dok. Kemudian untuk menjaga kestabilan stok darah, kan ada berbagai orang juga yang kemudian donor darah ini kan seperti harus sadar, sukarela. Nah, sementara kebutuhan akan darah yang tidak bisa diproduksi oleh mesin, ini juga dibutuhkan di berbagai rumah sakit atau siapapun yang membutuhkan. Bagaimana PMI menjaga kestabilan antara pasokan dengan kebutuhan? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui kebutuhan dari satu kota. Kebutuhan dari satu kota, satu tempat itu, ya satu daerah itu berapa kebutuhannya. Rata-rata menurut WHO itu sekitar 2% dari jumlah penduduk yang ada. Itu sudah hasil survei yang dilakukan oleh para pakar ya. Nah, jadi kita hanya perlu menyediakan segitu, jangan juga terlalu banyak. Karena nanti akan terjadi overstock yang membuat darah tersebut banyak yang expire. Gitu loh. Nah, itu sangat sayang kan. Nah, jadi itu yang dilakukan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui berapa banyak kebutuhan dari satu tempat. Nah, lalu yang kedua yang kita lakukan adalah pendonor tersebut kita juga himbau untuk datangnya sebaiknya rutin. Kenapa dia harus rutin? Sehingga kita tahu, bisa mengatur berapa banyak kekuatan kita, berapa banyak pendonor kita yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu pemakaian kita pun, kita ada yang dikenal dengan istilah first in, first out. Jadi kita mendahulukan darah-darah yang sudah terambil sebelumnya. Ya, darah-darah yang sudah terambil sebelumnya, nah itu yang duluan kita keluarkan. Jadi itu adalah manajemen darah yang membuat supaya darah tersebut bisa alurnya itu menjadi lebih baik, sehingga tidak sembarangan juga. Jangan sampai darah yang kita ambil sekarang, nanti kalau kita tidak susun dengan baik, nggak taunya dia paling di penyimpanan, dia ada di paling belakang, yang terjadi darah tersebut bisa expire, gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ketahui dulu kebutuhan di satu daerah, di satu tempat, barulah kita sediakan sesuai dengan yang dibutuhkan itu. Jika kalau kita
kelebihan kita bisa memberikan ke wilayah-wilayah yang kekurangan. Itu disebut dengan jejaring. Selama ini kondisi stok darah di Kota Tangerang atau Pak Dokter melihat di Banten gimana? Antara Secara prinsip di suplai Banten itu semuanya tercukupi dengan baik. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama kita punya jejaring yang cukup baik, yang cukup kuat, di mana satu UTD yang dalam tanda kutip mungkin pendonornya jarang di kota itu atau di tempat itu, bisa dia mengambil dari tempat yang lain. Ya, atau darah yang sudah jadi kita kirimkan ke mereka sehingga ketersediaan stok mereka selalu terjaga dengan baik. Jadi kita punya jaring yang cukup kuat, cukup baik di Banten, gitu loh, dan juga dengan kualitas yang cukup luar biasa, gitu loh, seperti itu. Jejaring itu pendonor darah sukarela yang rutin itu ya? Pendonor darahnya iya, unit transfusi darahnya pun iya, gitu loh. Kadang-kadang kan mungkin mereka terlalu jauh kalau mereka datang. Contoh kawan-kawan kita dari Pandeglang terlalu jauh ke Kota Tangerang untuk mengambil pendonornya. Ya kita yang ambilkan, gitu loh. Ya lalu nanti mereka yang akan lalu kita antarkan darah tersebut, darah yang sudah jadi, yang siap untuk ditransfusikan ke kawan-kawan yang membutuhkan. Contohnya di Pandeglang umpamanya. Jadi bagi masyarakat yang kemudian komunitas, organisasi dan lain sebagainya, ketika ingin mendonorkan darah, kita bisa hadir. Oh, dengan senang hati. Betul. Jemput bola lah kita ya. Bola. Iya, jadi kalau di pengambilan darah itu kan ada dua ya, ada yang di tempat, maksudnya di unit transfusi darahnya, ada juga yang kita yang datang dengan menggunakan sudah disediakan fasilitasnya, ada bis ya yang bisa mendonorkan darahnya dalam kendaraan atau di dalam gedung seperti ini, gitu ya. Nah itu kita lakukan. Jadi ada yang kita jemput bola, ada yang menunggu pendonornya datang. Yang paling banyak adalah kita yang jemput. Gitu. Teman-teman sahabat PMI, bahwa darah ini sekarang sudah dikategorikan sebagai obat ya. Iya, betul. Salah satu obat yang kemudian tidak bisa diproduksi oleh mesin manapun. Betul. Yang kemudian akhirnya berbangga hati kami PMI di Provinsi Banten punya unit donor darah Kota Tangerang yang sudah mencapai sertifikat CPOB. Betul. Bisa dijelaskan Dok, CPOB itu apa? Nah, jadi ceritanya gini. Sudah ditetapkan bahwa darah itu adalah obat karena digunakan untuk terapi. Nah, sekarang pada saat kita gunakan itu untuk terapi, untuk pengobatan, itu tidak sembarangan. Contoh sederhana, obat, salah satu obat, itu kan dari bahan baku apa-apa, diambil, dimasukkan ke pabrik, dibuat sampai dia dalam bentuk obat. Apakah itu pil, kapsul, sirup, dan lain-lain sebagainya. Nah itu kan ada prosedur untuk sampai dia menjadi obat. Sama dengan darah ini. Secara prinsip darah yang diambil dari pendonor yang dikenal dengan istilah donor darah lengkap, whole blood tadi itu, ya itu diambil, itu adalah raw materialnya. Masih raw material, masih bahan mentah. Tidak langsung kita transfusikan. Nah untuk dia siap ditransfusikan ada proses yang tadi. Diperiksa dulu, dicek dulu, ya kadarnya apa saja di dalamnya, apakah HB-nya masih sesuai dan lain-lain sebagainya. Baru darah tersebut diolah, lalu dipastikan bebas dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Nah, prosedur-prosedur itu pun itu kita lakukan dan itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Contoh sederhana, ya pada saat kita ingin mendapatkan trombosit konsentrat, itu harus dari darah yang jangan umur darahnya 24 jam. Sukar bagi kita untuk mendapatkan, mungkin dapat tapi kualitasnya nggak bagus. Nah itu tidak kita lakukan. Jadi sesegera mungkin kita lakukan, mungkin 4 jam setelah pengambilan barulah itu kita langsung olah supaya mendapatkan. Itu contoh di mana itu adalah prosedur yang harus kita lakukan supaya mendapatkan hasil yang berkualitas. Nah prosedur itulah, aturan main itulah yang dikenal dengan cara pembuatan obat yang baik. CPOB. Iya. Jadi ada prosedur sampai darah tersebut siap untuk ditransfusikan. Sama dengan pil, kapsul, dan sirup yang lain sebagai itu. Ada proses sebelumnya. Dan itu sesuai, ada aturan mainnya. Situ siapa yang mengeluarkan sertifikasi CPOB itu? Itu di negara kita yang mengeluarkan melalui Badan POM. Dan Kota Tangerang sudah dapat itu? Sudah mendapatkan itu. Alhamdulillah. Gitu loh, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan sudah sekarang kita sedang dalam proses resertifikasi
Jadi tidak juga sertifikat itu berlaku seumur hidup, berbahaya juga. Ya, jadi tetap ada pemeriksaan lagi, pengecekan masih sesuai nggak prosedur-prosedur yang dilakukan. Nah, di akhirnya CPOB tersebut kita membudayakan para karyawan, para pekerja-pekerja di Palang Merah yang di bidang darah ini gitu ya, supaya cara pembuatan obat yang seharusnya itu menjadi budaya supaya mendapatkan hasil yang berkualitas. Keren. Ini saya kalau berbincang dengan beliau sudah ahlinya darah. Sudah ahlinya darah. Saya ingin menjelang closing, Dok. Saya ingin bertanya ke dokter nih secara pribadi. Dokter kan latar belakang dokter. Saya melihat aktivitas dokter ini sangat fokus juga di pelestarian darah. Mengabdikan diri di unit donor darah PMI. Apa yang memotivasi dokter begitu bersemangat di unit donor darah yang kemudian membantu masyarakat, mengabdi masyarakat untuk juga melayani masyarakat di bidang pelayanan darah? Apa itu secara pribadi? Secara pribadi saya melihatnya sederhana sekali. Ya, apapun bisa dibuat sama teknologi sekarang ini. Jantung dia bisa buat, ginjal dia bisa buat, ya, yang lain dia bisa buat, ya, apalagi teknologi sekarang itu semuanya dia bisa buat. Dan obat awet muda sedang dibuat juga sekarang itu, gitu ya. Nah, tetapi kalau bicara mengenai darah ini, itu benar-benar kita nggak bisa buat dengan mesin apapun. Jadi kita manusia itu merupakan pabriknya. Nah, kalau kita mau mengambil tanaman, kita ekstrak, kita buat, jadi obat. Ada tanamannya, ada bahan bakunya. Tetapi kalau darah ini nggak ada, nggak bisa kita dapatkan dari manapun kecuali dari manusia, gitu loh. Ya, nah jadi itu yang memotivasi saya bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat unik. Ini adalah hal-hal yang sangat mulia, di mana manusia memberikan darahnya untuk keperluan kemanusiaan, untuk menyelamatkan hidup. Nah, saya ikut mengambil bagian untuk memastikan darah tersebut aman untuk ditransfusikan. Alhamdulillah, ada kebahagiaan luar biasa. Nggak bisa kita dibayar sekian, enggak. Karena bagi kita darah yang kita ambil dari para pendonor, lalu kita olah menjadi darah yang baik, darah yang siap untuk ditransfusikan, lalu pasien mendapat kesembuhan dari itu. Itu hal yang luar biasa buat kita. Jadi sudah jutaan nyawa dari apa yang dilakukan dokter dalam proses pelestarian darah. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah. Amin. Pahala. Amin. Dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Oke, terakhir closing statement, Dok. Apa yang bisa menjadikan masyarakat kemudian sukarela berdonor darah? Ya. PMI kemudian donor darah menjadi bagian dari lifestyle kita, gaya hidup. Apa pesan-pesan untuk sahabat PMI, Dok? Baik, rekan-rekan, darah tersebut tidak dapat dipakai, tidak dapat dibuat. Darah tersebut itu bisa didapatkan dari manusia itu sendiri. Tidak perlu menunggu sampai kita kaya, tidak perlu menunggu sampai kita banyak uang, tidak perlu menunggu sampai harta kita berlimpah. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan. Darah tidak bisa dibuat oleh siapapun, hanya bisa manusia ke manusia. Berikan darah Anda, kesembuhan bagi mereka, dan yang sangat luar biasa, ada istilah di donor darah itu yang disebut dengan unlink anonymous. Dia tidak tahu darah ini dari siapa, dan pendonor juga tidak tahu darah ini bakal siapa. Bagi saya, donorkan darah Anda, tidak perlu kita bertemu, tapi kita bisa selamatkan jiwa. Terima kasih, itu Dok. dari kita. Terakhir, Dok, bahwa kita mengucapkan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi kita bareng-bareng, Dok, udah disiapin teksnya sama teman-teman, silakan ditampilkan dengan temanya. Jadi Dok, jadi kita ucapin selamat Hari Donor Darah Sedunia. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah untuk kemanusiaan.
Terima kasih teman-teman, terima kasih Dok. Terima kasih, Kesempatannya Bang. sehat selalu, sukses berkah dan terus bermanfaat untuk Amin. masyarakat. Saya tutup, Billy Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.